Allah Subhanahu wa taala, maaf, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah oleh kalian syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu?" Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, riya. Jadi disebut dengan syirik kecil itu adalah riya, karena dia menganggap ada selain Allah yang pantas untuk dia ingin dipuji olehnya, padahal beribadah itu bagian dari cara kita untuk meraih perhatian Allah Subhanahu wa taala dan bukan perhatian makhluk. Kalau kita sibuk mencari perhatian makhluk, berarti kita telah menganggap ada yang sama selain Allah dengan Allah dalam hal ibadah tadi itu. Tapi ini konteksnya dosa kecil, syirik kecil, bukan dosa kecil. Dosanya tetap besar. Cuman jenis syiriknya kecil karena berlaku lokal penghapusan dosanya. Allah berfirman pada hari saat orang-orang diberi balasan atas amal-amal mereka. Kata Allah dalam hadis qudsi itu, hadisnya riwayat Ahmad, "Temuilah orang-orang yang dulu karena kalian perlihatkan amalan kalian kepada mereka di dunia. Lalu lihatlah apakah kalian mendapati ada balasan di sisi mereka." Jadi karena siapa mereka berbuat, disuruh minta pahala kepada mereka. Tapi yang nggak bisa ngasih pahala, kenapa? Karena yang punya pahala itu siapa? Allah. Yang bisa membalas amalan seorang itu siapa? Allah. Jadi dalam riwayat ini disebutkan terjemahnya dengan perlihatkan. Artinya gini, kita berbuat baik kalau dalam Islam itu boleh dilakukan secara terang-terangan dan boleh pula dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu ujian bagi kita. Yang pertama, kalau kita kerjakan secara terang-terangan, itu resikonya memang riya, resikonya. Tapi kita bisa tadi tidak sepakat kan, bermujahadah untuk tidak sepakat dengan bisikan yang dipuji oleh makhluk. Maka insya Allah aman, tidak ada masalah. Itu kalau kita beribadah terang-terangan, rawan riya. Keuntungannya, kalau kita berbuat baik yang sifatnya terang-terangan, kalau perbuatan baik kita itu menginspirasi orang lain untuk meniru, namanya uswah hasanah, maka kita akan dapat pahala yang sama dengan orang yang terinspirasi oleh kebaikan yang kita lakukan. Nah, itu kita akan dapat pahala yang sama dengan mereka. Itu kelebihannya kalau kita beramal secara terang-terangan. Kalau kita beribadah secara sembunyi-sembunyi, memang bebas riya insya Allah. Yang mau riya sama siapa maksud kita beramal sembunyi-sembunyi. Tapi orang yang beramal secara sembunyi-sembunyi itu rawan ujub. Apa ujub itu? Bangga diri. Itu sama, habis juga amalnya. Contoh ya. Kita tidak pernah upload kebaikan kita di medsos misalnya. Suatu saat teman kita upload kebaikan di medsos. Kita ngomong dalam hati, "Halah, kamu cuma segitu. Aku lebih dari kamu, cuma kamu nggak tahu aja." Itu ujub, sama, habis amalnya, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Tapi ini juga bisa kita netralisir. Ketika muncul sifat ujub dalam hati kita dengan mengatakan, "Aku juga seperti kamu, bahkan lebih baik." Begitu kita ngomong gitu, kita langsung berkata apa? "Oh, astagfirullah. Saya ini bisa karena dibisahkan oleh Allah. Saya ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Bahkan saya ini ada karena diadakan oleh Allah." Sehingga kita tidak akan sempat untuk merasa bangga diri. Kenapa? Karena kita merasa bisanya karena dibisahkan oleh Allah. Kita ini merasa mampunya karena dimampukan oleh Allah. Bahkan orang nyebut kita hebat karena kita dihebatkan oleh Allah. Sehingga yang ada bukan bangga diri, tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ini potongan dari hadis qudsi yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab Az-Zuhud. "Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan untukku," kata Allah dalam hadis qudsi, "lalu ia sekutukan aku dengan selain aku, lalu ia sekutukan aku dengan selain aku,
maka amalannya tersebut untuk sekutunya itu dan aku berlepas diri darinya. Kalau sampai kita atau seseorang, naudzubillah ya, beribadah karena Allah plus ingin dipuji oleh makhluk, maka Allah tidak akan mau menerima amalan orang itu. Itu aja lah bahasa sederhananya. Makanya jangan sampai kita berbuat syirik dalam konteks pembahasan kita riya, syirik kecil dalam bentuk riya. Syirik kecil itu namanya ya, tapi dosanya tetap besar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beramal, ini hadisnya riwayat Bukhari. Barang siapa beramal karena sum'ah, ingin dikenal, ingin didengar sebagai orang yang baik, Allah akan menjadikannya dikenal sum'ah. Dan siapa beramal karena riya, Allah akan menjadikannya dikenal riya. Jadi kalau ada orang beramal dengan tujuan supaya dikenal sebagai orang yang baik, maka nanti dia akan dikenal sebagai orang yang senang sum'ah tadi. Nah demikian juga kalau ada orang yang senangannya riya, nanti Allah akan menjadikannya dikenal sebagai orang yang riya. Jadi kalau bahasa sederhananya ginilah, orang itu walaupun besar yang dia perbuat, kalau tidak ikhlas Allah akan mengecilkan nilainya. Gitu aja lah. Saya ulang ya, orang itu berbuat yang besar sekalipun, kalau dia tidak ikhlas Allah akan mengecilkan nilainya. Itu di hadapan Allah lah ya. Tapi sekalipun kecil yang dia buat, kalau dia ikhlas Allah akan membesarkannya. Maka kita tahu betapa banyak orang-orang yang tulus dalam perjuangan yang tidak dikenal banyak orang, tapi dia dikenal di langit. Uwais Al-Qarni itu gak dikenal awalnya, gak ada yang tahu orang, bahkan kerabatnya saja gak ada yang tahu, gak begitu mengenal Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Tapi nama beliau dikenal di langit. Allah yang membesarkan beliau dengan amalannya di langit sana. Tapi walaupun dia banyak berbuat baik, kalau dia riya, besarnya amal itu tidak akan menjadikan dia besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan mengkerdilkannya. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasanya selain lapar dan dahaga, dan berapa banyak orang yang sholat malam tidak mendapatkan pahala sholat malamnya selain hanya bergadang. Jadi kalau sampai kita mengerjakan amalan yang tidak ikhlas, kalau puasa hanya dapat laparnya, kalau sholat malam cuma dapat bergadangnya. Nauzubillah min syarri dzalik. Wah, mata kamu kok bengkak? Iya, semalam tahajud sampai nangis-nangis. Boleh nggak cerita gitu? Boleh, asal tidak riya. Tapi kalau cerita begitu supaya kita dipuji, maka itu tidak akan ada nilainya. Aduh Ustaz, tadi saya sempat keterlepasan cerita dan berharap dipuji. Gimana? Segera istighfar, minta ampun pada Allah. Astagfirullah. Maka insya Allah kita tidak akan sebut sebagai orang yang riya. Dan insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah. Bahkan pahala yang hilang akan diganti dengan yang lebih baik. Tadi Al-Furqan ayat berapa? 70. Insya Allah seperti itu. Maksudnya apabila sholat dan puasa dikerjakan bukan untuk mencari wajah Allah, maka tidak mendapatkan pahala. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, permisalan orang yang beramal karena riya dan sum'ah adalah seperti orang yang memenuhi kantongnya dengan batu kerikil, kemudian ia masuk ke dalam pasar untuk dipergunakan membeli. Ketika orang tersebut membuka kantong di hadapan penjual dan ternyata hanyalah batu kerikil, maka dipukulkanlah kantong itu ke wajahnya. Apa yang ada di dalam kantong itu tidak memberikan manfaat apapun kepadanya selain cercaan orang-orang kepadanya perihal isi kantongnya, dan bahkan tidak memberikan sesuatu pun kepadanya. Demikian pula halnya dengan orang-orang yang beramal karena riya dan sum'ah. Ia tidak mendapatkan apapun dari amalannya selain hanya omongan manusia dan tidak akan ada pahala dan tidak ada pahala baginya di akhirat.
Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ini ada yang mengatakan bukan hadisnya. Ini perkataan salah satu dari orang bijak, sebagaimana telah disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Haythami dalam kitab Az-Zawajir. Tapi dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kalimat ini mirip, di mana orang-orang yang beramal dengan cara riya itu akan dibanting amalnya, dicampakkan ke muka orang tersebut, tanda Allah menolak amalan tersebut. Kalau dia berbuatnya karena riya, berharap dipuji oleh makhluk atau yang dikenal oleh makhluk. Makanya jangan pernah sepakat dengan bisikan itu. Kalau Anda digoda oleh setan yang ingin dipuji, bilang saja, ya saya ingin dipuji oleh Allah, itu aja. Kalau ingin dikenal, ya saya ingin dikenal oleh Allah. Yang pasti tadi itu, yakin aja bahwa yang bisa memberikan manfaat dan madarat itu cuma Allah. Buat apa kita berbuat karena makhluk? Makhluk itu gak bisa ngasih manfaat, gak bisa ngasih madarat, gak bisa ngasih pahala, gak bisa ngasih dosa. Yang berkuasa mendatangkan pahala, menghilangkan dosa itu ya cuma Allah. Makanya berharaplah hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Makanya begitu berharap sama makhluk, sadari makhluk itu nggak bisa ngasih apa-apa. Dia nggak punya pahala, dia nggak punya dosa. Yang bisa memberikan pahala dan dosa itu ya hanya Allah. Dan Ibnu Abbas mengatakan syarat diterimanya amal itu dua. Yang pertama harus apa? Ikhlas, memurnikan akidah. Yang kedua memurnikan niat untuk berbuat semata-mata hanya karena Allah. Dan yang ketiga memurnikan amal sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian harus benar. Untuk benar dua syaratnya, dengan ilmu dan ittiba', mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.